Setiap pagi kita ada renungan di YouTube gereja kita, Rehoboth Semarang. Bapak Ibu ikuti setiap jam 6 pagi. Itu renungan-renungan itu selalu saya katakan, pendeta seperti saya pun berkesempatan besar masuk neraka, saudaraku. Heran kan? Tapi itu fakta di lapangan. Orang Kristen hari ini, saudaraku, banyak sekali yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Memperalat dia untuk memuaskan nafsumu dan nafsuku. Coba Anda telaah lagi, saudaraku. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Udah, kau hidup dalam kekudusan itu sudah balas, saudaraku. Itu loh, lakuin aja 100% kau hidup di dalam kesucian hidup. Kesucian hidup itu bagaimana, pastor? Hiduplah di dalam kawasan Tuhan. Jangan keluar dari situ. Beberapa orang menemuin saya, banyak saudaraku, dari orang-orang yang masih terikat dengan banyak hal. Masih yang suka matre, duit, suka cinta uang. Masih kita semua punya ikatan. Coba deh, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua punya ikatan di dalam hidup kita. Yang mengikat itu dunia sebetulnya. Atau boleh saya katakan, setiap kita, kalau kita tidak mau bercermin setiap hari dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu sendiri, maka engkau dan saya akan terjebak dengan satu hal. Kita terikat dengan dunia ini. Atau boleh saya katakan, ada ilah lain yang kita sembah tanpa kita sadari. Coba Anda telusuri, hidupmu dan hidupku itu diperalat oleh dunia banyak. Sampai di satu titik engkau punya hidup yang penuh dengan kekhawatiran dan engkau merasa khawatir dengan masa depan anak-anakmu, masa depanmu, maka engkau mengasuransikan dirimu. Kalau kita sudah punya asuransi, banyak kita seakan-akan nyaman dengan hidup ini. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah spekulatif. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ada kecelakaan, ada apapun, kita tidak tahu. Semua tidak pasti. Maka dari itu engkau dan saya ketika bisa meletakkan kekhawatiranmu dengan menyandangkan kepada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi anak sekolah, ini dan itu, maka engkau punya seakan-akan kepastian akan masa depan. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam kematian, di kekekalanmu yang abadi, engkau tidak berani sungguh-sungguh mempersiapkannya hari ini? Hidupmu tidak boleh spekulatif, saudaraku. Untung masuk surga, kalau gak untung ya udah masuk neraka. Karena kematian itu pasti, tinggal tunggu waktu engkau dan saya. Giliran kita kapan? Tapi kita pasti mati, dan itu tidak spekulatif, pasti mati. Amin, saudaraku. Siapa yang tidak akan mati yang duduk di sini? Tidak ada. Lampu aja mati kok. Pedot dipasang terus. Amin, betul nggak? Apalagi kita, saudaraku, pasti mati. Kalau kita sudah tahu kematian itu bukan yang spekulatif, tetapi sebuah kepastian, maka engkau dan saya harus mempersoalkan itu lebih serius. Dan gereja beserta aktivis di dalamnya, beserta jemaat di dalamnya adalah organisasi atau orang-orang yang mau sungguh-sungguh, bukan hanya mempersiapkan dirinya menjejaki kematian itu dan melangkah dalam kehidupan di kekekalan, tetapi kita harus jadi agen yang di dalam hari-hari hidupmu, engkau jadi pemimpin, engkau jadi siapapun, bisa dilihat bahwa engkau menjadi pribadi yang membawa mereka ke dalam kebenaran itu. Makanya saya selalu katakan, abah saudaraku, hiduplah di dalam kesucian.
Karena kematian dan penghakiman itu yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Itu adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi setiap kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarinya. Allah sendiri pun tidak bisa menghindarkan itu daripada kita. Karena semua ada tatanan rapinya, saudaraku. Maka dari itu, untuk kehidupan setelah kematian, tidak ada yang bisa menjamin itu. Kalau engkau dan saya mulai hari ini tidak berani berkata, aku memilih Tuhan, tidak memilih dunia ini. Ini sesuatu yang lebay. Banyak orang ngomong lebay, pastor. Memilih Tuhan itu gimana? Memilih Tuhan begini, saudaraku. Dari hal-hal kecil hidupmu, kau memilih sesuatu yang kau pilih itu, Tuhan ikut menikmati atau tidak? Dari tontonan, dari apa yang kau dengar, dari circle pergaulanmu, dari ucapanmu, kau ngomong sembrono apa enggak, kau lakukan sembrono apa enggak, dari matamu apa yang kau lihat, bagaimana engkau melihat lawan jenismu, bagaimana engkau memegang uang. Dari hal kecil, saudaraku, bagaimana engkau diberi kepercayaan oleh pemimpinmu. Itu hal-hal kecil, tetapi itu semua akan dirangkum menjadi satu gelombang besar kehidupanmu kalau engkau tidak dikurung di dalam kekudusan Tuhan. Kalau engkau tidak ada di kawasan Tuhan, maka hidupmu akan meleset hamartia. Dalam Lukas 21 ayat 36, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Suatu hari nanti kita akan berdiri di tahta pengadilan Allah. Bayangkan ketika kita face to face dengan Tuhan, dan engkau tidak punya kelayakan itu. Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapannya, saudaraku? Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Refnya, kini ku buka hatiku. Yuk nyanyi bareng yuk. Selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Katakan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Lagu ini, saudaraku, menggambarkan Tuhan itu tahu bagaimana kita hidup. Dia tahu gerak-gerik hati, jiwa, pikiran, dan kehendak kita. Makanya saya selalu katakan, di dalam jiwa kita, saudara, ada suke, ada keinginan, ada perasaan, ada kehendak. Ini yang harus ditenggelamkan di dalam Tuhan. Kalau di suke ini, keinginan, perasaan, dan kehendak ini, pikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak ditenggelamkan di dalam Tuhan,
akan dikuasai oleh dunia dan iblis, saudaraku. Dan banyak orang tidak paham bahwa mereka sedang dikurung di dalam kesenangan dunia ini. Dan akhirnya banyak orang sampai dia mati, bahkan pendeta sekalipun, sampai dia mati, dia tidak pernah menemukan dan ditemukan Tuhan. Tuhan akan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam kesalahan saya dipertemukan dengan orang-orang yang menggasak saya untuk membentuk saya sampai di titik. Kalau saya nyanyi, walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Saya dipertemukan dengan orang-orang, dipertemukan dengan keadaan-keadaan di mana saya hanya bisa berkata seperti lagu tadi, aku hanya punya Tuhan. Hari ini saudaraku, di dalam doa saya selalu berkata begini, Bapa, jangan buat gereja ini besar atau maju atau tambah jiwa, jangan. Kalau kau lihat nanti ke depannya aku rusak. Saya menangis, Tuhan. Aku tidak mau. Jangan buat aku gereja ini maju, berkembang, kalau aku tidak bisa jadi berkat untuk orang-orang yang pelayanan bersama dengan Kau. Jangan. Aku takut, karena suatu hari aku harus berhadapan dengan tahta-Mu. Tapi kalau Kau lihat diriku mampu dan siap, bisa Kau bentuk, dan aku mau Kau bentuk, terjadilah padaku dan atas gereja ini, biar kami lebih optimal menjadi berkat untuk banyak orang. Semua orang-orang yang ikut pelayanan diubahkan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin takut Tuhan, semakin hati-hati ketika dia hidup, berucap, berpikir, bertindak. Dia bisa meratapi kesalahannya. Beberapa menemui saya, Pastor, aku masih ini, masih itu. Aku tidak suruh kamu berhenti merokok. Aku tidak suruh kamu stop merokok hari ini. Tapi aku suruh kamu mencintai Tuhanmu. Suatu hari nanti kau akan mencintai Tuhanmu, dan otomatis rokokmu akan berhenti. Amin. Aku tidak suruh kamu untuk bertobat dan pulih celing seketika, no. Tapi aku ajak kalian semua hari ini, love your God really. Kasihi Tuhanmu. Segenap hidup untuk Tuhan itu kau berani sakit. Saya selalu katakan, iring Tuhan itu pikul salib. Pikiran, perasaan, kehendakmu kau pasung di dalam kesucian Tuhan. Kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bocengli, saudaraku. Kalau kau ketemu Tuhan, kau ketemu orang-orang bocengli lebih banyak. Kau memilih di situ, aku mau meluapkan nafsuku, atau aku mau seperti Yesusku itu mendoakan musuhnya. Tapi di situ, saudaraku, kau belajar naik level, kau belajar naik level, kau belajar naik level. Maka dari itu, saudaraku, kalau suatu hari nanti saya mau ajak kalian semua ketemu dokter tiba-tiba, oh Pastor Stephen, Anda kena penyakit ini, usia Anda tinggal 3 bulan. Boom. Orang mati bisa karena sakit. Kalau sakit, udah tahu sakit parah, oke, kita bisa persiapan. Kalau mati mendadak, coba saudara bayangkan, kita buat replika kematian kita. Malam ini kita divonis, bam, sakit parah. Umurmu tinggal berapa minggu atau berapa bulan. Respon pertamamu,
itu seperti duniamu runtuh, atau kau bisa berkata, aku sudah mau ketemu dengan Sang Penciptaku. Seringkali kita memilih, duniaku runtuh Tuhan, kenapa kau beri sakit ini kepadaku? Tapi kalau kita berkata, Lord, sudah dekat waktuku. Aku mau ada waktu yang masih ada. Aku lakukan bagianku yang terbaik. Coba Anda bayangkan, kalau itu benar real terjadi dalam hidupmu. Apa yang membawa asuransi apa yang kau bawa untuk kau bisa terjamin kau masuk surga? Selain mulai hari ini hidup di dalam kekang Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, mau tidak mau tenggelam bersama dengan Dia. Tanpa itu, saudaraku, kau pasti terbuang. Seperti saya pendeta pun masuk neraka. Kalau kau tidak mau merajut hidup kudus mulai hari ini, kau masih berpikir jahat sama orang, kau mau serang ini, kau mau serang sana, asumsi ini, asumsi itu, kau ngomongin orang, kau jatuhkan orang, kau materi, kau masih binal matamu, rusak hidupmu, kau pasti masuk neraka. Saya katakan ini, aku mengasihi kalian. Tidak boleh kurang, tidak boleh, saudaraku. Kau harus benar-benar berkata dalam dirimu, Lord, aku mau hidupku ditenggelamkan. Tadi pagi saya pakai satu lagu, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku. Yes, Lord. Katakan, saudaraku, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu. Katakan, yuk nyanyikan bersama refnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Ciri orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan sendirian, saudaraku. Dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang memang sudah tidak bisa sefrekuensi dengan dirinya. Jadi hari ini, kalau engkau merasa sendirian mengiring Tuhan, kenapa aku ditinggalkan banyak orang? Itu simptom yang udah betul. Karena tidak semua orang sanggup mendaki ke gunung Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kesucian, kekudusan, dia dikurung dalam hadirat Allah. Dia bisa berkata, kau mau tinggalkan aku, it's okay. Artinya begini, apapun yang terjadi dalam diriku, aku mau dipanggil Tuhan pun hari ini, aku mau sakit parah pun, ekonomiku berantakan pun, apapun keadaanku, di palung laut terdalam sekalipun, aku tetap tidak bergeming dengan hidup ini. Karena aku tetap bersyukur dengan apapun keadaanku. Kenapa? Karena Tuhan cukup bagiku. Dulu saya, saudaraku, belum sampai di titik ini. Sekarang saya bisa berkata, pengalaman saya hari ini, apapun yang menggelora dalam dirimu, mau sakit penyakit apapun itu, senyumin aja. Responmu harus benar. Katakan kepada Tuhan, aku bocahmu Tuhan,
Amin. Amin. Aku bocahmu Tuhan. Aman. Kamu punya backing kuat. It's okay. Asal hidupmu kudus. Kalau Tuhan bersama dengan dirimu, siapa lawanmu? Itu harus ada kualifikasinya. Kau harus hidup dalam kekudusan, maka Tuhan yang akan berperang melawan musuh. Tapi kalau hari ini kau hidup di dalam kenajisan, kau katakan itu gak bisa, saudara. Kekudusan hidup itu akan menerobos semuanya. Semua, everything in your life, kau bisa katakan, aku lebih dari pemenang. Karena aku menjaga hidupku di dalam koridor Allah. Aku menjaga hidupku di dalam kekudusan Tuhan. Dan aku menjaga perasaan Bapakku. Orang yang menjaga perasaan Bapaknya ditandai oleh Bapaknya. Orang yang menjaga perasaan Bapaknya hidup dalam 24 jam 7 hari dalam kawasan Tuhan. Maka hidupnya pasti akan semakin berkenan, lebih berkenan. Terus sampai dia berkatakan, aku harus sempurna, finishing strong, finishing well. Itu harus kau lakukan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Percaya nggak saudaraku? Istri saya sakit itu ya. Saya tidak pernah minta doa sama Tuhan, sembuhkan dia. Tidak berani saya ngatur Tuhan. Kalau dia tidak sembuh, dia tidak apa-apa. Yang penting dia punya Tuhan, saya punya Tuhan. Yang penting sampai mati nanti dia pegang imannya kepada Tuhan, saya pegang imanku kepada Tuhan. Suatu hari nanti, kalau terjadi sesuatu atas istri saya tidak berkata, Tuhan kau jahat. Itu iman. Iman itu bukan apa mauku, tapi apa maunya Tuhan. Amin. Iman itu tidak menuntut, tetapi berani berkata, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Amin saudaraku. Jadi pribadi Kristen itu asik. Maka kau harus prioritaskan Tuhan. Hari ini kau berkata, apa yang menjamin hidupku pasti masuk ke dalam kekekalan? Kalau engkau benar-benar hidup kudus, hidup dalam penurutan akan Allah. Kau harus tenggelam bersama dengan Dia. Kau harus benar-benar bisa berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya apa? Kalau hari ini Stephen Lim hidup, harus menghidupkan Yesus. Kalau hari ini Stephen Lim hidup, orang bisa melihat Yesus di Stephen Lim. Kalau tidak, ini hanya acting di mimbar semata. Percuma. Itu Kristen. Kalau hari ini kau disebut orang Kristen, Pak Tomo kemanapun, orang melihat Yesus di dalam hidup Pak Tomo. Bu Sitra, Pak Yakob, Anda kemanapun, mau kerjaan apapun, Yesus terlihat dalam hidupmu. Berarti Stephen Lim harus semakin mati, Kristus harus hidup dalam segala hal. Berani nggak? Angel loh. Angel loh itu. Kini takut bagi gampang saudaraku. Melakukannya angel. Ada orang kamu tolong mentung. Nah itu latihan. Atau kau mau berkata, Yesus saja dikhianati, aku pun tidak apa-apa. Siapa aku? Ikut Tuhan itu ngeri saudaraku. Bener. Coba deh. Tidak boleh ada ambisi, tidak boleh ada agenda. Dan hari ini saya pelayanan saudaraku. Dulu saya penuh dengan ambisi, sekarang tidak ada ambisi. Semakin tidak ada ambisi, semakin nyerah ke Tuhan, semakin Tuhan percaya. Tidak percaya? Anda semakin ambisi, semakin meleset. Responmu yang penting. Bagaimana engkau memanage semua persoalan hidupmu? Bagaimana engkau tetap tepat, tetap berkenan, tidak meleset. Dan itu penting. Maka dari itu, sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, prioritaskan Dia dari segalanya. Hari ini kau boleh bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Hari ini kau boleh kuliah, kuliahlah untuk Tuhan. Hari ini kalau kau menikah, menikahlah untuk Tuhan. Sehingga kalau kau menikah untuk Tuhan, ketika pasanganmu mengecewakan dirimu, kau bisa berkata, aku tetap bawa pergumulanku di dalam pernikahanku bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangannya. Wah, haleluya.